Pernahkah Anda berdiri di depan cermin dan merasa bahwa apapun yang Anda lakukan belum pernah benar-benar cukup? Anda sudah bekerja keras. Anda berusaha menjadi pribadi yang baik. Anda memenuhi harapan orang lain. Anda mencoba membahagiakan keluarga, pasangan, teman, bahkan rekan kerja. Namun ketika semua orang mendapatkan perhatian, penghargaan, dan kasih sayang dari diri Anda, ada satu orang yang sering kali terlupakan. Orang itu adalah diri Anda sendiri. Kita hidup di dunia yang sering mengajarkan bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk keegoisan. Sejak kecil, banyak dari kita dididik untuk mendahulukan orang lain, mengalah, berkorban, dan terus memberi tanpa batas. Nilai-nilai itu memang memiliki sisi baik. Namun ketika dilakukan tanpa keseimbangan, tanpa kesadaran, dan tanpa kasih terhadap diri sendiri, pengorbanan dapat berubah menjadi kelelahan. Kita mulai merasa kosong. Kita tersenyum meskipun hati sedang terluka. Kita berkata, "Aku baik-baik saja," padahal tubuh sudah memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kita memaksakan diri tetap produktif meskipun pikiran sedang kewalahan. Kita mengabaikan rasa lelah karena takut dianggap lemah. Kita menunda istirahat karena merasa belum pantas mendapatkannya. Dan perlahan-lahan, tanpa kita sadari, kesehatan seutuhnya mulai terkikis. Padahal sehat bukan hanya tentang tidak sakit. Sehat bukan sekadar tekanan darah normal, hasil laboratorium yang baik, atau angka timbangan yang ideal. Sehat adalah ketika tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa bekerja dalam harmoni. Sehat adalah ketika Anda dapat bangun di pagi hari dengan rasa syukur. Sehat adalah ketika Anda mampu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang merusak diri Anda. Sehat adalah ketika Anda tidak terus-menerus berperang melawan diri sendiri. Sehat adalah ketika Anda mampu memandang diri Anda dengan penuh penghargaan. Karena itulah, salah satu langkah paling penting menuju kesehatan seutuhnya adalah belajar mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat. Bukan berarti menolak kritik. Bukan berarti memandang rendah orang lain. Dan bukan pula alasan untuk berhenti berkembang. Mencintai diri sendiri berarti menerima bahwa Anda adalah manusia yang berharga, bahkan ketika sedang tidak sempurna. Anda tetap layak dihargai ketika melakukan kesalahan. Anda tetap pantas dicintai ketika mengalami kegagalan. Anda tetap berharga meskipun belum mencapai semua impian. Anda tetap cukup. Bayangkan jika ada seorang sahabat yang setiap hari menemani Anda. Ia selalu berkata, "Kamu bodoh. Kamu tidak akan berhasil. Kamu tidak cukup baik. Lihat orang lain, mereka jauh lebih hebat darimu. Mengapa kamu selalu membuat kesalahan?" Apakah Anda akan betah berteman dengannya? Tentu tidak. Namun seringkali, suara seperti itulah yang muncul dari dalam pikiran kita sendiri. Kita menjadi pengkritik paling kejam terhadap diri sendiri. Kesalahan kecil terus diingat. Kekurangan diperbesar. Keberhasilan dianggap biasa saja. Pujian ditolak. Sementara kegagalan dijadikan bukti bahwa kita tidak berharga. Jika selama ini Anda hidup dengan suara batin seperti itu, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang menjalani hidup sambil membawa luka yang tidak terlihat. Luka karena pernah diremehkan. Luka karena dibanding-bandingkan. Luka karena ditolak. Luka karena merasa tidak pernah cukup baik. Luka yang membuat seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus bekerja lebih keras agar layak dicintai. Bahwa dirinya harus selalu sempurna agar diterima. Bahwa dirinya harus terus mengorbankan kebutuhan sendiri agar dianggap berharga. Padahal nilai diri manusia tidak ditentukan oleh prestasi. Bukan ditentukan oleh jumlah uang di rekening. Bukan oleh jabatan. Bukan oleh penampilan. Bukan oleh pujian orang lain. Nilai diri sudah ada sejak Anda hadir di dunia ini. Anda bernapas. Anda bertahan melewati hari-hari yang sulit. Anda belajar dari kegagalan. Anda terus bangkit meskipun berkali-kali jatuh. Dan itu adalah bukti bahwa diri Anda layak dihargai. Mencintai diri sendiri dimulai dari cara kita berbicara kepada diri sendiri. Perhatikan kalimat-kalimat yang sering muncul di dalam pikiran Anda.
Apakah Anda sering berkata, "Aku memang tidak bisa"? Apakah Anda sering mengatakan, "Aku selalu gagal"? Apakah Anda percaya bahwa semua orang lebih baik daripada diri Anda? Jika iya, cobalah mengubahnya sedikit demi sedikit. Bukan dengan kebohongan. Bukan dengan berpura-pura semuanya sempurna. Tetapi dengan belas kasih. Alih-alih berkata, "Aku gagal, berarti aku tidak berguna," cobalah mengatakan, "Aku gagal, tetapi aku sedang belajar." Alih-alih berkata, "Aku tidak cukup baik," cobalah mengatakan, "Aku sedang bertumbuh." Alih-alih berkata, "Aku tidak sanggup," cobalah mengatakan, "Ini sulit, tetapi aku bisa melangkah sedikit demi sedikit." Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri memiliki kekuatan. Tubuh mendengarnya, pikiran menyimpannya, emosi merasakannya. Karena itu, berbicaralah kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada seseorang yang sangat Anda cintai. Salah satu bentuk cinta kepada diri sendiri adalah memberi izin untuk beristirahat. Kita hidup dalam budaya yang sering mengagungkan kesibukan. Semakin sibuk, semakin dianggap hebat. Semakin lelah, semakin dipuji sebagai pekerja keras. Padahal tubuh manusia memiliki batas. Istirahat bukan tanda kemalasan. Istirahat adalah kebutuhan biologis. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Istirahat membantu pikiran memproses informasi. Waktu tenang memberi kesempatan bagi jiwa untuk bernapas. Anda tidak harus merasa bersalah ketika mengambil jeda. Anda bukan mesin. Anda manusia. Dan manusia membutuhkan ruang untuk memulihkan diri. Mencintai diri sendiri juga berarti memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Makanan bukan sekadar penghilang lapar. Makanan adalah sumber energi. Apa yang kita konsumsi hari ini akan memengaruhi kualitas hidup kita di masa depan. Bukan berarti Anda harus menjalani pola makan yang sempurna. Bukan berarti tidak boleh menikmati makanan favorit. Tetapi belajarlah bertanya kepada diri sendiri, apakah pilihan ini mendukung kesehatanku? Minumlah air yang cukup. Konsumsi makanan bergizi. Kurangi kebiasaan yang merusak tubuh. Bergeraklah dengan sukacita. Berjalan kaki. Meregangkan tubuh. Menari. Bersepeda. Lakukan aktivitas fisik bukan sebagai hukuman karena membenci tubuh Anda, melainkan sebagai hadiah karena tubuh ini telah bekerja keras menopang hidup Anda. Tubuh Anda telah menemani setiap langkah. Tubuh ini membawa Anda melewati masa-masa sulit. Tubuh ini tetap bekerja meskipun seringkali tidak dihargai. Sudah saatnya Anda mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih karena telah bertahan. Terima kasih karena masih kuat. Terima kasih karena masih memberi kesempatan untuk menikmati hidup hari ini. Mencintai diri sendiri juga berarti berani menetapkan batasan. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua ajakan harus diterima. Tidak semua orang harus disenangkan. Mengatakan tidak bukan berarti Anda jahat. Mengatakan tidak bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena ketika Anda terus berkata iya terhadap segala hal, seringkali Anda sedang berkata tidak terhadap kesehatan, ketenangan, dan kebutuhan diri sendiri. Belajarlah mendengarkan hati Anda. Belajarlah menghormati kapasitas Anda. Belajarlah menyadari bahwa menjaga diri bukan tindakan egois. Itu adalah tanggung jawab. Sebab Anda tidak dapat menuangkan air dari gelas yang kosong. Semakin Anda merawat diri dengan bijaksana, semakin besar kemampuan Anda untuk hadir bagi orang-orang yang Anda cintai. Perjalanan mencintai diri sendiri bukan perjalanan yang selesai dalam semalam. Ada hari ketika Anda merasa kuat. Ada hari ketika luka lama kembali terasa. Ada hari ketika Anda percaya diri. Ada hari ketika keraguan datang menghampiri. Semua itu wajar. Kesembuhan bukan garis lurus. Pertumbuhan tidak selalu terlihat. Yang terpenting adalah Anda terus kembali. Kembali memilih diri sendiri. Kembali menghargai tubuh Anda. Kembali memaafkan kesalahan. Kembali melangkah. Satu langkah kecil setiap hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan sederhana.
Keputusan untuk berhenti memusuhi diri sendiri. Keputusan untuk menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri. Keputusan untuk hidup lebih sehat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dan mungkin, setelah sekian lama mencari cinta ke berbagai tempat, Anda akan menemukan bahwa cinta yang paling Anda butuhkan sejak awal adalah cinta yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa mencintai diri sendiri adalah sesuatu yang mudah dipahami, tetapi sulit dilakukan. Anda mungkin berkata, "Bagaimana mungkin aku mencintai diriku sendiri jika masih banyak kekurangan yang belum bisa aku terima?" Atau mungkin Anda bertanya, "Bagaimana aku bisa menyayangi diriku jika masa lalu masih terus menghantuiku?" Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Karena mencintai diri sendiri bukanlah tujuan akhir yang suatu hari akan kita capai dengan sempurna. Mencintai diri sendiri adalah latihan. Sebuah proses panjang yang terkadang maju, terkadang mundur, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bertumbuh. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia terjatuh, kemudian bangkit, melangkah beberapa langkah, terjatuh lagi. Tidak ada seorang pun yang memarahinya karena belum bisa berjalan dengan sempurna. Tidak ada yang berkata, "Sudahlah, kamu memang tidak berbakat berjalan." Sebaliknya, semua orang tersenyum, memberi semangat, dan percaya bahwa suatu hari nanti anak itu pasti mampu berjalan dengan baik. Lalu mengapa ketika giliran diri sendiri yang sedang belajar bertumbuh, kita justru menjadi hakim yang paling keras? Mengapa kita menuntut kesempurnaan? Mengapa kita tidak memberi ruang untuk belajar? Padahal menjadi manusia berarti terus berkembang. Anda tidak harus langsung mencintai setiap bagian dari diri Anda. Anda hanya perlu berhenti membenci diri sendiri sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini Anda belum bisa berkata, "Aku mencintai diriku sepenuhnya." Tidak apa-apa. Mulailah dengan berkata, "Aku sedang belajar menerima diriku." Besok mungkin berubah menjadi, "Aku sedang berusaha memperlakukan diriku dengan lebih baik." Lalu suatu hari nanti, tanpa disadari, Anda akan mampu berkata dengan tulus, "Aku berharga. Aku pantas mendapatkan kasih sayang, termasuk dari diriku sendiri." Ada banyak orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai dirinya bergantung pada pencapaian. Saat mendapat nilai bagus, mereka merasa berharga. Saat dipuji atasan, mereka merasa cukup. Saat berhasil mencapai target, mereka merasa pantas dicintai. Tetapi ketika gagal, seluruh harga diri runtuh seketika. Jika Anda termasuk orang yang terbiasa menghubungkan nilai diri dengan prestasi, cobalah merenungkan hal ini. Apakah bayi yang baru lahir harus membuktikan sesuatu agar layak dicintai? Tidak. Ia dicintai karena keberadaannya. Lalu kapan kita mulai percaya bahwa kita harus sempurna untuk mendapatkan kasih sayang? Kapan kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian semata? Prestasi memang penting. Kerja keras adalah hal yang baik. Berkembang adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Namun jangan sampai semua itu menjadi syarat untuk menerima diri sendiri. Anda boleh memiliki impian besar. Anda boleh ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tetapi jangan menunda kebahagiaan sampai semuanya tercapai. Jangan berkata, "Aku akan mencintai diriku setelah berat badanku ideal. Aku akan menghargai diriku setelah penghasilanku tinggi. Aku akan bangga pada diriku setelah semua target tercapai." Karena jika demikian, cinta terhadap diri sendiri akan selalu berada di masa depan dan tidak pernah benar-benar hadir hari ini. Padahal hidup terjadi saat ini. Saat Anda mendengarkan suara ini. Saat Anda menarik napas. Saat jantung Anda berdetak. Saat mata Anda masih bisa melihat cahaya. Saat tangan Anda masih bisa bekerja. Hari ini adalah kehidupan itu sendiri. Salah satu bentuk cinta kepada diri sendiri adalah memaafkan masa lalu. Ini mungkin menjadi bagian yang paling sulit. Ada orang yang terus menghukum dirinya karena keputusan yang pernah diambil. Ada yang tidak bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Ada yang masih merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sebuah hubungan. Ada yang terus bertanya,
seandainya waktu bisa diputar kembali. Tetapi kenyataannya, waktu tidak dapat diulang. Masa lalu tidak bisa diubah. Yang dapat kita ubah hanyalah cara kita memandangnya. Kesalahan memang meninggalkan pelajaran. Namun kesalahan tidak harus menjadi identitas. Anda bukan kesalahan yang pernah Anda lakukan. Anda bukan kegagalan yang pernah Anda alami. Anda bukan penolakan yang pernah Anda terima. Anda adalah manusia yang sedang belajar. Dan belajar berarti terkadang salah. Bayangkan jika Anda membawa batu besar setiap hari. Semakin lama semakin berat. Semakin jauh semakin melelahkan. Lalu seseorang berkata, "Mengapa tidak kau letakkan saja batu itu?" Begitulah rasa bersalah yang terus dipelihara. Ia menguras energi, menghalangi kebahagiaan, menghambat pertumbuhan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti menganggap kesalahan tidak penting. Memaafkan diri sendiri berarti mengakui bahwa Anda telah belajar dari pengalaman itu dan memilih untuk tidak terus menghukum diri sepanjang hidup. Mencintai diri sendiri juga berarti berani meminta bantuan. Banyak orang merasa harus selalu kuat, harus mampu menyelesaikan semuanya sendirian, harus terlihat baik-baik saja. Padahal meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ketika tubuh sakit, kita pergi ke dokter. Ketika kendaraan rusak, kita mencari teknisi. Lalu mengapa ketika hati dan pikiran terluka, kita merasa harus menghadapinya sendiri? Tidak ada salahnya berbicara dengan orang terpercaya. Tidak ada salahnya mencari dukungan. Tidak ada salahnya berkonsultasi dengan tenaga profesional ketika dibutuhkan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merawat emosi bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Ada juga bentuk cinta kepada diri sendiri yang sering dilupakan, yaitu bersyukur atas hal-hal kecil. Bersyukur bukan berarti mengabaikan masalah. Bersyukur bukan berarti berpura-pura bahagia sepanjang waktu. Bersyukur berarti menyadari bahwa di tengah tantangan hidup, masih ada hal-hal baik yang patut dihargai. Udara yang kita hirup, matahari yang terbit setiap pagi, makanan yang tersedia di meja, pelukan orang terkasih, tawa sederhana, musik yang menenangkan, secangkir teh hangat, kesempatan untuk memulai kembali. Ketika kita melatih rasa syukur, pikiran perlahan belajar melihat kelimpahan, bukan hanya kekurangan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kehilangan, ada perpisahan, ada kekecewaan, ada impian yang tidak terwujud. Namun bahkan dalam musim yang paling sulit, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali. Anda sudah membuktikannya. Lihatlah perjalanan hidup Anda. Bukankah ada banyak masa sulit yang dulu terasa mustahil dilewati? Bukankah ada malam-malam ketika Anda berpikir tidak akan sanggup bertahan? Namun hari ini Anda masih di sini. Masih bernapas, masih mendengarkan, masih memiliki kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Jangan meremehkan kekuatan itu. Ketangguhan Anda bukan kebetulan. Keberanian Anda bukan ilusi. Anda lebih kuat daripada yang selama ini Anda percayai. Tetapi ingat, menjadi kuat tidak berarti tidak pernah menangis. Menjadi kuat tidak berarti tidak pernah takut. Menjadi kuat tidak berarti memendam semuanya sendirian. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk tetap melangkah meskipun hati bergetar. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja, dan aku akan mencari cara untuk merawat diriku." Mungkin hari ini Anda hanya mampu melakukan satu hal kecil. Bangun dari tempat tidur, minum air putih, mandi, berjalan beberapa menit, menghubungi sahabat, menulis isi hati, beristirahat lebih awal. Jangan meremehkan langkah kecil, karena kehidupan tidak berubah hanya karena satu keputusan besar. Kehidupan berubah melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali. Satu pilihan sehat hari ini, satu pikiran yang lebih lembut terhadap diri sendiri, satu keputusan untuk menjaga batasan, satu tindakan penuh kasih. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai suatu saat Anda menyadari bahwa diri Anda telah berubah.
Bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih utuh, lebih damai, lebih sehat, lebih mampu menikmati hidup apa adanya. Dan mungkin itulah makna sesungguhnya dari mencintai diri sendiri. Bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang menghapus semua kekurangan, melainkan tentang pulang kepada diri sendiri, menerima siapa diri Anda hari ini, menghormati perjalanan yang telah dilalui, dan dengan penuh harapan berkata, "Aku akan terus merawat diriku, karena hidup ini terlalu berharga untuk dijalani sambil terus memusuhi diri sendiri." Sebelum kita mengakhiri perjalanan panjang ini, ada satu hal yang mungkin perlu Anda dengar sekali lagi. Selama ini, mungkin Anda terlalu sibuk mengejar berbagai hal di luar diri, mengejar pengakuan, mengejar pencapaian, mengejar kesempurnaan, mengejar penerimaan dari orang lain, dan tanpa disadari, Anda lupa menoleh ke dalam, lupa bertanya kepada diri sendiri, "Apa kabarmu hari ini? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Apakah hatimu sedang lelah? Apakah pikiranmu membutuhkan ketenangan? Apakah jiwamu merindukan perhatian?" Kita sering menjadi begitu peduli terhadap kebutuhan orang lain, tetapi lupa mendengarkan kebutuhan diri sendiri. Padahal, hubungan terpanjang yang akan Anda jalani seumur hidup adalah hubungan dengan diri Anda sendiri. Anda bisa berganti pekerjaan. Anda bisa berpindah tempat tinggal. Lingkungan pertemanan bisa berubah. Anak-anak tumbuh dewasa. Pasangan bisa datang dan pergi. Keadaan hidup dapat berubah sewaktu-waktu. Namun satu-satunya pribadi yang akan selalu bersama Anda sejak napas pertama hingga napas terakhir adalah diri Anda sendiri. Karena itu, rawatlah hubungan tersebut. Bangunlah persahabatan dengan diri sendiri. Belajarlah memahami diri sendiri. Berhentilah menjadi musuh bagi diri sendiri. Mungkin Anda belum berada di tempat yang Anda impikan. Mungkin ada target yang belum tercapai. Mungkin ada doa yang masih menunggu jawaban. Mungkin ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tetapi jangan biarkan semua itu membuat Anda lupa menghargai perjalanan yang telah ditempuh. Lihatlah sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang sudah berhasil Anda lalui. Ada air mata yang berhasil Anda keringkan. Ada ketakutan yang berhasil Anda hadapi. Ada kehilangan yang berhasil Anda terima. Ada kegagalan yang berhasil Anda jadikan pelajaran. Ada hari-hari berat yang berhasil Anda lewati meskipun saat itu Anda merasa tidak akan sanggup. Dan jika Anda mampu melewati semua itu, percayalah bahwa Anda juga memiliki kemampuan untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih penuh cinta. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan langkah Anda dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada bunga yang mekar dalam hitungan minggu. Ada pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum memberikan buah terbaiknya. Keduanya tetap berharga. Keduanya tetap memiliki tujuan. Demikian pula dengan hidup Anda. Jangan memaksa diri mengikuti garis waktu orang lain. Hormati proses Anda sendiri. Nikmati pertumbuhan kecil yang seringkali tidak terlihat. Rayakan kemenangan sederhana. Rayakan keberanian untuk bangun dari tempat tidur saat hati terasa berat. Rayakan keputusan untuk memilih makanan yang lebih sehat. Rayakan keberhasilan mengendalikan emosi. Rayakan keberanian untuk berkata tidak. Rayakan keputusan untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Rayakan setiap langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat kepada kesehatan seutuhnya. Karena hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah. Hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kesadaran untuk menjaga tubuh. Kesadaran untuk mengelola pikiran. Kesadaran untuk merawat emosi. Kesadaran untuk memelihara hubungan yang sehat. Kesadaran untuk kembali kepada diri sendiri setiap kali tersesat dalam tuntutan dunia. Dan ketika suatu hari nanti Anda kembali berdiri di depan cermin, semoga yang Anda lihat bukan lagi daftar kekurangan yang harus diperbaiki, melainkan seorang manusia yang telah berjuang dengan luar biasa. Seseorang yang tidak sempurna, tetapi berani bertumbuh. Seseorang yang pernah terluka, tetapi memilih untuk sembuh. Seseorang yang pernah jatuh, tetapi memilih untuk bangkit.
Seseorang yang kini belajar mencintai dirinya dengan cara yang lebih bijaksana. Tataplah diri Anda dengan kelembutan. Lalu katakan dalam hati, "Aku mungkin belum sempurna, tetapi aku berharga. Aku mungkin masih belajar, tetapi aku pantas dihargai. Aku tidak harus menjadi orang lain untuk layak dicintai. Aku akan menjaga tubuhku dengan penuh syukur. Aku akan merawat pikiranku dengan penuh kesadaran. Aku akan menghormati perasaanku tanpa menghakimi. Aku akan memberi diriku kesempatan untuk beristirahat. Aku akan memaafkan kesalahan masa lalu. Aku akan terus bertumbuh. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Karena pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukanlah tujuan yang selesai dicapai. Ia adalah pilihan yang diperbarui setiap hari. Pilihan untuk bangun dan merawat diri. Pilihan untuk memberi makan tubuh dengan baik. Pilihan untuk menjaga kesehatan mental. Pilihan untuk menetapkan batasan yang sehat. Pilihan untuk memaafkan. Pilihan untuk bersyukur. Pilihan untuk percaya bahwa hidup ini masih layak dijalani dengan penuh harapan. Jika hari ini Anda sedang lelah, beristirahatlah. Jika hari ini Anda sedang bersedih, izinkan diri Anda merasakannya. Jika hari ini Anda merasa belum cukup baik, ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak pernah ditentukan oleh satu kegagalan. Jika hari ini Anda merasa sendirian, ketahuilah bahwa masih ada harapan, masih ada kesempatan, dan masih ada masa depan yang dapat dibangun setahap demi setahap. Mulailah dari hal-hal kecil. Minumlah segelas air setelah ini. Tarik napas yang dalam. Tersenyumlah kepada diri Anda di depan cermin. Ucapkan terima kasih kepada tubuh yang telah bekerja tanpa henti. Hubungi orang yang Anda sayangi. Tidurlah lebih awal malam ini. Dan besok pagi, berikan diri Anda kesempatan baru untuk memulai lagi. Karena selama Anda masih bernapas, belum ada kata terlambat untuk berubah. Belum terlambat untuk hidup lebih sehat. Belum terlambat untuk berdamai dengan diri sendiri. Belum terlambat untuk mencintai diri sendiri. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan sederhana. Jika orang yang paling Anda cintai di dunia ini adalah diri Anda sendiri, bagaimana Anda akan memperlakukannya mulai hari ini? Pikirkan baik-baik. Lalu jadikan jawaban itu sebagai keputusan nyata dalam kehidupan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Terima kasih karena telah memilih hadir untuk diri sendiri hari ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun perjalanan hidup tidak selalu mudah. Semoga setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda menuju kesehatan yang lebih utuh, pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih damai, dan kehidupan yang lebih bermakna. Jika Anda merasa naskah ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan pengingat bahwa dirinya juga berharga. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat afirmasi untuk diri Anda sendiri. Misalnya, "Aku berharga dan aku memilih untuk merawat diriku mulai hari ini." Saya juga ingin mendengar pengalaman Anda. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari pembahasan kali ini? Bagian mana yang paling Anda butuhkan untuk didengar? Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya tentang kesehatan jasmani, kesehatan mental, pertumbuhan diri, dan kehidupan yang lebih bermakna. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jagalah tubuh Anda. Rawatlah pikiran Anda. Lembutlah terhadap hati Anda. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti memilih diri Anda. Karena Anda berharga. Anda layak dicintai. Dan kesehatan seutuhnya dimulai dari keberanian untuk mencintai diri sendiri.